Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Sebelum mulai ada sebuah pengumuman yang sangat penting. Jadi tolong jangan di skip dulu supaya nanti tidak banyak spam. Intinya, mulai update di hari Minggu besok, jam update dari Spoiler Moon tidak lagi sore seperti hari ini mungkin, tapi mungkin akan berpindah ke agak malam. Bisa jadi jam 7 ataupun di atas jam 7. Bahkan mungkin bisa jam 10 atau jam 11 malam. Tapi Ani akan tetap usahakan untuk jadwal hari update itu nggak berubah. Dimana jadwal pasti itu hari Kamis dan hari Minggu. Lalu untuk hari Selasa tetap menjadi bonusan. Kalau waktunya memungkinkan maka Ani akan update bonusan. Soalnya sekarang Ani diterima di tempat kerja yang baru dan Ani harus menyesuaikan sama jam kerja yang baru sama lingkungannya juga. Jadi sebelum nantinya Ani tiba-tiba di demo gitu ya. Jadi sekarang Ani ngasih rambu-rambu dulu supaya teman-teman, rekan-rekan semua bisa mengerti. Jadi untuk mulai minggu depan di hari Minggu update-nya itu akan bergeser ke atas jam 7 malam. Ya, semoga bisa dimaklumi. Itu aja pengumumannya di awal, lalu kemudian kita akan masuk ke part 191. Di bagian terdalam ibu kota kekaisaran, petir menyambar-nyambar tanpa henti sepanjang tahun. Tempat ini benar-benar tidak terjamah oleh hewan ataupun manusia atau ahli tingkat rendah gitu ya. Tempat ini benar-benar mengerikan dan dikenal dengan nama Paviliun Lieyin. Setelah Raja Pedang tak terkalahkan meninggalkan pengasingannya, dia memanggil 9 Raja Pedang ke Paviliun Lieyin. Perutku benar-benar terasa tidak nyaman saat berada di sini, kata sangguan Fei Yun yang tampak mondar-mandir di depan gerbang. Dan King Sen yang berada di sampingnya memberikan isyarat supaya Fei Yun berhenti menggerutu. Saudara Fei Yun, hati-hatilah saat bicara. Jika ada orang yang melaporkanmu pada Raja Pedang yang tak terkalahkan, maka dia pasti akan menarikmu dan kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesali ucapanmu itu. Memangnya apa yang salah dari ucapanku itu? Kata Fei Yun dengan wajah cemberut. Tapi sebenarnya dari wajahnya juga terlihat bahwa dia juga ketakutan kalau sampai hal itu benar-benar terjadi. Dan King Seng tidak bisa menahan tawanya ketika melihat tingkah konyol dari Fei Yun. Benar saja, di antara 9 Raja Pedang hanya saudara Fei Yun dan kakek Dan yang berteman dengan begitu akrab. Bahkan aku bisa menyadarinya dari kejauhan. Sebuah bayangan hitam melintas dan seorang laki-laki tua berjanggut putih dengan kepala setengah botak muncul di depan mereka. Dia terlihat agak mabuk sambil membawa sebotol anggur di tangannya. Dan karena kesadarannya tidak penuh, aura yang menekan keluar terus-menerus dari tubuhnya. Melihat itu, dan King Sen pun kemudian tersenyum sambil melihat orang tua itu. Jiu Jianshan, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak tahu lagi di mana aku bisa menemukan anggur yang enak. Jadi, apakah kamu membawakan sebotol untuk orang tua ini? Kakek Dan, kau benar-benar teman minum dari orang tua ini. Tapi sayang, aku tidak membawakan anggur yang enak untukmu kali ini. Kau masih saja sangat rakus, sampai menghabiskan semuanya untuk dirimu sendiri, kata Dan King Sen sambil meliriknya. Jiu Jianxiang tidak bisa menahan tawanya dan kemudian berkata, Kakek Dan, bukannya aku rakus, tapi kau harus tahu bahwa anggur ini sangatlah berharga dan aku hanya memilikinya sedikit. Bahkan ini tidak akan cukup untuk memuaskan dahagaku. Jadi bagaimana bisa aku membaginya denganmu?
Jiu Jianshan, kau sama sekali tidak pernah berubah. Semua anggur di matamu memiliki kualitas yang baik. Bahkan jika di tanganmu ada 100 guci, itu tetap tidak akan cukup untuk memuaskan hasratmu, kata Fei Yun sambil tertawa. Dan King Sen yang mendengarnya pun ikut tertawa. Lagi pula dia tahu benar bahwa itu sebenarnya adalah sebuah sarkas. Tapi Jiu Jianxian tampak tidak senang dan langsung berseru, "Sangguan Fei Yun, jaga mulutmu. Meski aku seorang pecandu alkohol, tapi aku dan saudara Dan adalah sahabat baik. Jika aku memiliki 100 guci alkohol di tanganku, aku pasti akan memberi dia sebotol." Sangguan Fei Yun mendengar itu, dia memutar kepalanya. Dia tahu bahwa orang tua ini benar-benar orang yang sangat pelit, apalagi jika itu berkaitan dengan anggur. Lalu Dan Ginseng pun kemudian berkata, "Setan tua, aku tahu bahwa kau sangat kecanduan anggur. Aku juga tidak terlalu peduli apakah kau mau memberiku atau tidak. Tapi setidaknya berikan orang tua ini wajah. Bagaimana bisa kau hanya memberiku 1 botol saat kau punya 100 guci penuh berisikan anggur? Aku benar-benar tidak tahu di sisi mana kau menempatkanku sebagai sahabat terbaikmu." Tidak, kakek Dan, jangan menganggapnya terlalu serius. Aku hanya bercanda, kata Jiu Jianxian dengan wajah yang agak masam. Sejujurnya anggur yang kubawa ini adalah anggur yang sangat langka. Aku mendapatkannya dari kota Wenrou. Butuh waktu lama untukku mendapatkan ini. Wenrou? Salah satu kota di Nanzhou. Mata Dan Ginseng tampak terkejut. Hei, apa kau pergi ke rumah Murong untuk meminta minuman pada Murong Li? Tidak heran kau bisa mendapatkan anggur yang memiliki aroma yang begitu unik. Tapi Sangwon Fei Yun kemudian langsung menyambung kata-kata Dan Ginseng. Namun sebagai salah satu dari 9 Raja Pedang, bagaimana bisa kau begitu berani pergi ke rumah Murong Li untuk meminta sebotol anggur? Jika Bai Li Jingwei sampai tahu tentang masalah ini, kau pasti akan dihabisi olehnya. Terlihat senyuman penuh ejekan di wajah Fei Yun. Jiu Jianxian memberikan isyarat supaya Fei Yun diam. Wajahnya kini tampak gugup dan kemudian dia berkata, orang tua ini selalu mengawasiku setiap saat. Jika dia sampai memberitahu leluhur, bisa mampus aku. Ini. Terima ini, dan jangan sampai rahasia ini bocor, oke? Tenang saja, selama kau memberiku setengah dari anggurmu itu padaku, rahasiamu akan aman bersamaku, kata Dan Ginseng sambil mengulurkan tangannya. Jiu Jianxian melihat botol anggur di tangannya itu dan wajahnya tampak sedih. Setengah dari botol ini terlalu banyak. Bisakah setidaknya kau menukarnya dengan hal lain saja? Itu hanya setengah. Bagaimana bisa kau menjadi begitu pelit? Kata Dan Ginseng sambil menyodorkan tangannya lagi. Wajah Jiu Jianxian terlihat lebih sedih sekarang, tapi dia tidak berdaya. Lalu kemudian sebuah suara masuk ke telinga mereka. Kedua Raja Pedang, tolong berhentilah menggertak orang jujur ini. Bukankah dia sudah mempertaruhkan hidupnya hanya untuk keluar dari Nanzhou? Jadi kenapa kita harus mengganggunya seperti ini? Belum lagi kita adalah Raja Pedang dengan nama dari keluarga asing. Jadi kenapa kita harus saling menjatuhkan seperti ini? Mereka bertiga terkejut setelah mendengar suara itu, lalu kemudian menoleh ke arah yang sama. Dan di sana terlihat seorang pria tampan dengan wajah yang agak polos dan rambut panjang yang berkibar. Raja Pedang Liu Mubai, kau sudah datang rupanya, kata Jiu Jianxian yang tampak sangat gembira. Dia merasa kali ini mendapatkan bantuan dan langsung menarik kembali botol anggur miliknya. Kamu memang saudara baikku. Kau adil dan tidak seperti mereka berdua yang selalu ingin memeras orang tua ini.
Tampak Jiu Jianxian seperti anak kecil yang mengadu pada kakak tertuanya. Apa yang kau katakan? Bahkan jika kita bukan dari keluarga Bailey, tapi Perdana Menteri Bailey selalu memperlakukan kita semua dengan setara. Apa kau sedang mencoba menabur benih perselisihan di antara 9 Raja Pedang? Kata Sangguan Fei Yun sambil menyipitkan matanya. Liu Mubai tertawa. Aku tidak bermaksud begitu, tapi aku hanya mengatakan fakta yang ada. 9 Raja Pedang terdiri dari 5 keluarga asli dan 4 lainnya hanyalah orang asing. Dari segi jumlah kita sudah kalah sejak awal, dan jika ada sebuah keputusan yang akan dibuat, bisa saja mereka menggabungkan suara dan menekan kita. Meskipun aku tahu bahwa Perdana Menteri memang memperlakukan kita semua dengan sama rata, tapi kita berempat bahkan memiliki alasan yang berbeda untuk menjadi Raja Pedang. Aku juga tidak tahu sebenarnya apa yang membuat saudara Fei Yun sampai memilih untuk menjadi Raja Pedang dan berkhianat pada keluarganya sendiri. Itu sungguh berbanding terbalik dengan kelima Raja Pedang dari keluarga Bailey yang sejak awal sudah memiliki tujuan yang sama. Memikirkan hal itu, mereka bertiga tampak saling bertukar pandang. Awalnya mereka acuh tak acuh dengan hal ini, tapi sekarang mereka mau tidak mau harus mulai peduli satu sama lain. Oh Raja Pedang Liu, sepertinya kau sedang mencoba menarik 3 Raja Pedang lain untuk melawan keluarga Bailey kami. Tiba-tiba ledakan seperti sebuah sambaran petir datang di sana. Lalu kemudian seorang pria berjalan dengan santai, tapi ada jejak kemarahan di mata pria ini. Liu Mubai menoleh samping lalu kemudian tertawa. Raja Pedang Guntur Bailey Yulei, apa kau tidak setuju dengan apa yang baru saja kukatakan? Oh, bukannya aku tidak setuju, tapi karena aku tidak bisa menyetujuinya, kata Bailey Yulei sambil tertawa. Kalian harus ingat bahwa tempat ini dan semua yang ada di dunia ini adalah milik keluarga Bailey kami. Bahkan kalian mendapatkan posisi Raja Pedang juga berkat pemberian kami, dengan tujuan supaya kalian bisa mensupport kepentingan keluarga Bailey. Jadi, bukankah sudah sangat wajar jika kalian seharusnya tunduk pada kami sejak awal? Wajah keempat Raja Pedang lainnya tampak bergetar ketika mendengar hal itu. Bahkan Jiu Jianxian yang sebelumnya hanya peduli pada anggur, tapi kini dia angkat suara dengan wajah dingin. Jadi kalian mengatakan bahwa semuanya adalah milik keluarga Bailey? Bahkan anggur yang sedang kuminum ini juga milik keluarga Bailey? Bukankah itu sudah jelas, Pak Tua? Semuanya adalah milik keluarga Bailey sejak awal, kata Bailey Yulei dengan acuh tak acuh. Jiu Jianxian tampak kesal. Anggur adalah nyawa dari orang tua ini. Kau tidak bisa sembarangan bicara seperti itu. Kalau begitu, nyawamu juga adalah milik kami. Jika kau tidak menurut, maka akan kuambil nyawamu. Bajingan, apa katamu? Aura yang kuat segera dilepaskan oleh Jiu Jianxian. Lalu Bailey Yulei juga mengikutinya. Benturan pun terjadi antara kedua orang ini. Tapi kemudian Liu Mubai juga melepaskan kekuatannya untuk membantu Jiu Jianxian. Bailey Yulei yang semula cukup percaya diri untuk menghadapi tekanan dari Jiu Jianxian pun kini mulai tertekan saat Liu Mubai mulai ikut campur. Tapi dewa benar-benar memberkati Bailey Yulei untuk saat ini, karena setelah itu 4 Raja Pedang lainnya pun akhirnya tiba di sana. Segera momentum yang kuat berbalik dan menekan Jiu Jianxian dan juga Liu Mubai. Melihat ini, Dan King Seng dan Sangguan Fei Yun pun kemudian ikut melepaskan kekuatan mereka untuk membantu 2 orang lainnya.
Ya, ini adalah sesuatu hal yang wajar untuk mereka lakukan. Lagi pula seperti kata Liu Mubai tadi, bahwa gelar Raja Pedang itu sebenarnya hanyalah hiasan. Jadi sebagai sesama orang asing, mereka harus saling membantu, atau mereka juga akan diinjak-injak di masa depan. Sekarang 4 lawan 5, kekuatan dari Raja Pedang saling beradu, dan itu mengakibatkan getaran yang hebat di sekitar tempat itu. Para penjaga yang melihat ini pun kini tampak sangat ketakutan. Bahkan jika mereka adalah ahli di puncak ranah Guiyuan, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 9 Raja Pedang. Mereka semua terdiam dan tidak ada yang berani mengambil langkah untuk menghentikan 9 orang ini. Kalian benar-benar tidak sadar diri. 5 lawan 4. Apa kalian pikir kalian bisa menang? Padahal aku awalnya berniat untuk mundur, tapi sepertinya sudah terlambat, kata seorang wanita yang ada di sana. Dia adalah satu-satunya wanita yang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Pedang. Bai Liyuyu, apa yang kau banggakan? Kalian hanya unggul karena jumlah. Jika kau memang ingin bertarung, mari 1 lawan 1 dan aku akan menghabisimu, teriak Jiu Jianxian yang tampak marah. Lalu Bai Liyuyu menjulurkan lidahnya dan mengejek. Orang tua bau, apa kau pikir dirimu layak? Aku bahkan tidak tega untuk melawan orang tua yang sudah bau tanah seperti dirimu. Bajingan, gadis kecil, jaga mulutmu, teriak Jiu Jianxian. Hei Raja Pedang Jiu Jian, bagaimana bisa kau memanggilnya dengan sebutan gadis kecil? Dia bahkan telah hidup selama ribuan tahun. Seharusnya kau menyebutnya dengan panggilan nenek tua atau perawan tua. Bahkan jika mulutnya sebesar itu pun, dia bahkan belum pernah menikmati indahnya dunia. Dan sekarang dia sudah terlalu tua sampai tidak ada yang menginginkan tubuhnya. Mendengar itu pupil mata Bai Liyuyu mengecil dan matanya memerah. Bajingan kau Feiyun, berani sekali kau memanggilku seperti itu. Aku adalah Bai Liyuyu, anggota keluarga Bai Li yang dihormati sebagai Raja Pedang. Kau berani menghina reputasiku, maka itu sama saja kau mencari kematian. Niat membunuh Bai Liyuyu langsung lepas kendali. Energi pedang segera terbentuk dan ia lepaskan ke arah Sangguan Feiyun. Hei perawan tua, apa kau pikir aku takut padamu? Wajah Sangguan Feiyun menjadi dingin. Dia pun melepaskan bilah pedang dan ia lepaskan ke arah serangan Bai Liyuyu. Ledakan kembali terjadi. Langit dan bumi terguncang. Seluruh tempat itu seolah jatuh dalam bencana yang besar. Melihat ini para penjaga menjadi lebih ketakutan. Wajah mereka tenggelam dan tidak berani bergerak ataupun melerai. Ya, inilah dampak yang terjadi jika Raja Pedang saling beradu kekuatan. Karena itu, baik Raja Pedang tak terkalahkan ataupun Bai Li Jingwei melarang para Raja Pedang untuk saling beradu kekuatan. Jika ada yang melanggarnya, maka bahkan jika mereka adalah Raja Pedang, mereka akan tetap mendapatkan hukuman yang berat. Namun sepertinya hari ini kemarahan menguasai diri para Raja Pedang ini dan melupakan aturan itu. Bai Liyuyu dan Sangguan Feiyun kini tampak saling keras kepala. Dan sekali lagi Bai Liyuyu berteriak, Sangguan Feiyun, kau sialan, hari ini aku pasti akan membunuhmu. Lakukanlah jika kau memang punya kemampuan perawan tua, kata Feiyun sambil menghina. Sekali lagi mereka mengeluarkan pedang ki mereka dan bersiap untuk ronde kedua. Tapi sebelum mereka berdua melepaskan serangan, sebuah teriakan memecahkan perseteruan itu. Berhenti. Kalian memang Raja Pedang dan bisa bertindak semau kalian. Tapi sepertinya kalian lupa kalau sekarang kalian ada di pavilion Lieyin. Kesembilan Raja Pedang yang termakan api amarah seperti ditelan oleh tsunami. Kesembilan orang itu segera membungkuk dan langsung memberi hormat.
memberi salam pada Yang Mulia dan Perdana Menteri. Di sana, Perdana Menteri Bailey Jingwe datang bersama dengan rombongan untuk memenuhi panggilan dari Raja Pedang tak terkalahkan. Di samping Bailey Jingwe juga ada seorang pria yang terlihat seperti parubaya dan berjalan dengan santai. Orang ini tidak lain adalah kaisar dari Kekaisaran Bintang Pedang. Dia adalah Bailey Jingxi. Selain itu di belakang mereka ada sekitar 10 pemuda. Mereka semua adalah pemuda yang sangat berbakat. Bahkan di usia mereka yang masih sekitar 20 tahun, mereka sudah berada di ranah Guyuan. Lalu di belakang mereka lagi juga masih ada 9 orang pemuda yang sudah ada di ranah Soul Fusion. Mereka adalah para calon penerus di Kekaisaran Bintang Pedang. Aset yang masih sangat muda dan sangat-sangat menjanjikan. Melihat ini, Sang Wan Fei Yun hanya bisa menghela nafas. Dia sadar bahwa semua keluarga Bailey memang sangatlah berbakat dan sangat pantas jika mereka menjadi keluarga nomor 1 di seluruh benua. Kesemua pemuda ini adalah calon pengganti dari Raja Pedang di masa depan. Dan seiring berjalannya waktu, mereka yang berasal dari luar mungkin saja akan tersingkir. Ini sungguh bukanlah pertanda yang baik. Ya, para pemuda ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Bailey Jingxi, di mana metodenya cukuplah kejam, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Raja Pedang tak terkalahkan. Karena jika para calon penerus ini tidak bisa memenuhi ekspektasinya, mereka akan dibuang. Sebaliknya, jika ada bakat dari keluarga cabang pun yang menjanjikan, dia tidak akan ragu untuk menariknya dan memberikan pelatihan yang sangat baik. Ketegasan ini yang kemudian membuat keluarga Bailey memiliki reputasi yang sangat bagus. Karena itu juga keluarga Bailey berkembang dengan pesat. Bermula dari kekaisaran kecil, sampai akhirnya mereka bisa melahap seluruh Zhongzhou. Dan sekarang mereka berniat untuk menguasai seluruh benua. Bailey Jingwei kini berjalan dengan tenang dan kemudian berkata dengan suara dingin, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sebaiknya kalian bisa menjelaskan dengan baik, atau kalian semua akan menerima hukumannya." "Perdana Menteri, dia telah mempermalukanku," kata Bailey Yuyu sambil menunjuk ke arah Sang Wan Fei Yun. Tapi Fei Yun tertawa dan kemudian berkata dengan ringan, "Perdana Menteri, Anda selalu mengatakan bahwa kami 9 Raja Pedang akan diperlakukan dengan sama rata. Tapi hari ini, kelima Raja Pedang dari keluarga Bailey bahkan tidak mengakui keberadaan kami. Kami hanya orang luar di mata mereka." Mendengar itu, Bailey Jingwei langsung melirik kelima Raja Pedang dan berkata dengan tegas, "Apa yang dikatakan Raja Pedang Fei Yun itu benar? Kalian berlima, keempat Raja Pedang ini diundang secara pribadi oleh leluhur untuk melayani kekaisaran. Sebentar lagi kalian akan bertemu dengan leluhur, dan jika sampai dia tahu akan apa yang kalian lakukan, aku tidak bisa membayangkan hukuman apa yang akan kalian terima." Mendengar itu, tubuh dari kelima Raja Pedang bergetar karena terkejut. Lalu mereka buru-buru membungkuk dan memohon, "Perdana Menteri, kami tahu kesalahan kami. Kami mohon supaya leluhur jangan sampai mendengar hal apa yang tidak boleh ku dengar." Di saat itu tiba-tiba sebuah suara terdengar menggema dari atas pavilion Lieying. Keagungan tidak perlu diragukan, dan itu membuat semua orang yang ada di sana tidak bisa berhenti gemetar ketakutan. Akhirnya, sang leluhur agung, orang pertama dari Kekaisaran Bintang Pedang, sekaligus Raja Pedang yang tak terkalahkan, Bailey Yutian, secara resmi keluar dari pengasingan dan muncul di hadapan semua orang. Dia adalah seorang laki-laki tua dengan tubuh kekar dan janggut putih.
Tingginya kira-kira 9 kaki. Matanya kuning seperti lonceng tembaga dan rambutnya putih seperti salju. Matanya tampak tajam dan begitu mengintimidasi. Selain itu, kilatan cahaya petir ungu seolah-olah menyambar dari kedua bola matanya. Hanya dengan melihat kehadirannya saja, 9 Raja Pedang yang semula sangat ditakuti kini gemetar sambil menundukkan kepala mereka. Tidak ada satupun yang berani menatap Bailey Yutian secara langsung. Ledakan keras terjadi. Pedang panjang dengan kilatan petir ungu menancap di tanah. Itulah pedang suci milik Zhong Zhou. Semua orang segera berseru dengan serempak. Bawahan memberi salam pada leluhur dan menyambut leluhur setelah keluar dari pengasingan. Ya, sedikit disclaimer, sebenarnya udah beberapa kali disebut ya. Jadi di sini memang orang-orang memanggil Bailey Yutian itu sebagai leluhur. Karena itu Ani juga akan ikut nyebutnya dengan leluhur. Jadi daripada Raja Pedang yang tak terkalahkan kan terlalu panjang ya. Jadi akan lebih ringkas kalau dipanggil leluhur. Mata tajam Bailey Yutian kini menatap semua orang. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Apa yang terjadi di sini aku telah mengetahuinya dari puncak pavilion Lieyin. Aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi ingat bahwa aku tidak ingin hal seperti ini terulang lagi di masa depan. Apa kalian mengerti?" Mereka semua segera mengangguk dengan keringat dingin yang mulai menetes. Itu adalah perintah mutlak dan tidak ada satupun yang berani membantahnya. Karena jika mereka melakukan itu, maka mereka hanya akan menemui ajal mereka. Ketika Sang Guan Peiyun melihat semua ini, dia bisa tertawa diam-diam, meskipun dia agak ketakutan ya. Tapi saat ini jelas bahwa Bailey Yutian ada di pihak mereka. Itu juga yang dirasakan oleh 3 Raja Pedang lainnya. Mereka pun tampak senang. Namun sebelum senyuman menghilang dari wajah keempat Raja Pedang itu, suara Bailey Yutian terdengar kembali. "Apa yang kukatakan hari ini tidak hanya untuk keluarga Bailey, tapi juga untuk kalian berempat juga. Orang tua ini memperlakukan semua orang sama rata. Jadi jangan bertindak semau kalian sendiri. Jika kalian berniat merusak hubungan di antara kedua belah pihak, aku tidak bisa membiarkannya, terutama kau." Bailey Yutian melirik ke arah Liu Mubai, dan kilatan petir seolah menghantam tubuhnya. Liu Mubai semakin ketakutan dan keringat dingin semakin deras bercucuran. Dia segera membungkuk dan memberi hormat. Bawahan ini mengerti akan peringatan dari leluhur. Baguslah, sekarang semua orang sudah mengerti. Bailey Yutian kemudian mengabaikan mereka dan menoleh ke arah Bailey Jingwei dan Bailey Jingxi. "Kaisar, Perdana Menteri, kenapa kalian datang terlambat kali ini?" Bailey Jingwei segera membungkuk dan berkata dengan ringan, "Melapor pada leluhur. Sebelumnya saya masih harus mengurus orang-orang dari perusahaan dagang Haichuan. Kini sisa-sisa dari mereka sudah dipenjarakan. Lalu para pemimpin akan dieksekusi di depan publik. Saya harap leluhur bisa memaklumi keterlambatan kami kali ini." "Eksekusi di depan publik?" gumam Liu Mubai ketika mendengar hal itu. Dia benar-benar terkejut karena dia tidak tahu alasan kenapa sampai perusahaan dagang nomor 1 itu harus menderita sampai seperti ini. Bailey Yutian pun sama. Dia mengerutkan keningnya dan kemudian berkata, "Perusahaan dagang Haichuan telah berdiri selama ribuan tahun. Mereka juga telah membuat pencapaian dan juga kontribusi yang besar untuk kita. Jadi apa yang telah mereka lakukan sampai-sampai harus mendapatkan hukuman seberat ini?" Bailey Jingwei kembali membungkuk dan kemudian berkata, "Melapor pada leluhur." Sebenarnya Bailey Jingwei mulai menceritakan semua kejadian yang telah terjadi di kekaisaran belakangan ini, terutama tentang batu roh iblis.
Setelah mendengar semua itu, Bai Liyutian kemudian tertawa. Kematian dari lusinan bangsawan hanya karena keserakahan mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan dagang Haichuan. Bukankah hukuman mereka ini terlalu berat? Tapi jika Perdana Menteri memang sudah memberikan keputusan ini, aku tidak akan mempertanyakan apapun. Karena kamu pasti sudah memiliki alasan di balik tindakan ini. Leluhur memang sangat mengenali saya, kata Bai Li Jingwei sambil tersenyum. Lalu dia kemudian menjelaskan, sekarang adalah saat di mana Kekaisaran Bintang Pedang untuk menyatukan kelima wilayah. Perang akan segera dimulai dan perusahaan dagang Haichuan yang memiliki peran sebagai penghubung antar wilayah harus ditiadakan. Saat perang sudah dimulai, perusahaan dagang Haichuan bisa saja menjadi bom waktu untuk kita jika masih tetap ada. Karena itu akan lebih baik mengantisipasi semua itu sebelum menjadi kerugian besar untuk kita di masa depan. Semua orang yang mendengarkan tampak terkejut, tapi mereka paham dengan maksud Bai Li Jingwei. Meski sebenarnya juga mereka tidak menduga bahwa Bai Li Jingwei akan langsung menunjukkan gigi taringnya secepat ini. Bai Liyutian melihat ekspresi dari 9 Raja Pedang, dan dari mereka juga ada yang masih terlihat ragu. Jadi kemudian dia bertanya lagi pada Bai Li Jingwei, apa kau yakin tentang semua ini? Tentu saja leluhur. Di masa lalu ketika kita mengirimkan pasukan ke 4 wilayah, itu tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Jika saat itu kita memaksa untuk menghancurkan salah satu, kita masih memiliki ancaman dari 3 wilayah di waktu yang bersamaan. Karena itu, kita harus membagi diri supaya bisa bertahan kalau ada serangan mendadak. Kilatan cahaya melintas di pupil mata Bai Li Jingwei. Tapi kali ini berbeda. 9 Raja Pedang telah siap bertempur, dan leluhur juga telah keluar dari pengasingannya. Pasukan kita saat ini sudah semakin kuat dan kita benar-benar berada di atas angin. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka lagi, kita masih memiliki tiket kemenangan ini. Bai Liyutian melihat dan merenung lalu memandang Bai Li Jingxi. Kaisar, bagaimana pendapatmu tentang usul dari Perdana Menteri? Menjawab pertanyaan dari leluhur, Jingwei selalu bertindak berani dan bijaksana dalam segala urusan negara. Peran saya memang hanyalah menjaga tahta kaisar supaya tidak kosong. Jadi jika Jingwei sudah memutuskan semua itu, maka saya yakin itu semua akan berjalan dengan mulus. Bahkan jika rencana ini agak tergesa-gesa, tapi ini juga akan menjadi kejutan untuk ke-4 wilayah di saat yang bersamaan. Karena itu, saya pun akhirnya menyetujui rencana untuk mengirimkan pasukan dan memulai rencana penyatuan ini. Bai Liyutian menatap mereka berdua kemudian perlahan mengangguk. Karena kalian berdua sudah setuju, maka orang tua ini pun tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Maka mari mulai operasi ini. Mendengar itu keduanya pun tersenyum dan membungkuk bersamaan. Ya, Bai Li Jingxi memang bukanlah orang yang istimewa. Dia bukan perancang strategi yang bagus. Dia juga bukan ahli yang sangat kuat. Jadi tidak heran jika dia mengatakan kalau dirinya sendiri hanyalah penjaga dari tahta kekaisaran. Selebihnya, itu memang adalah tugas dari Bai Li Jingwei untuk memikirkan semuanya. Lalu dengan izin dari Bai Li Jingxi, Bai Li Jingwei pun bisa bergerak dengan lebih leluasa. Ya, kedua orang ini memang berbanding terbalik dengan situasi pada Ark di Kekaisaran, di mana Perdana Menteri dan Kaisarnya justru saling menjatuhkan satu sama lain. Mereka saling beradu kebijaksanaan dan melahirkan perpecahan. Tapi, kedua orang ini justru saling bisa melengkapi satu sama lain. Jadi dengan kombinasi dari kedua orang ini selama bertahun-tahun, Kekaisaran Bintang Pedang bisa berkembang sampai sejauh ini. Sekarang, langkah kaki besi Kekaisaran Bintang Pedang akan benar-benar mencengkram ke-4 wilayah.
Ini akan menjadi hari di mana harimau keluar dari sarangnya. Di sisi lain, selain Zhongzhou ada juga pihak lain yang juga sudah memulai pergerakannya. Sebuah suara terdengar di sana. Tuan muda kedua, sudah saatnya kita untuk pergi. Orang yang bicara itu adalah orang tua dengan jubah hitam dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah mendengarkan suara orang tua itu, si pemuda pun bangkit dan mengenakan jubah lalu menutupi wajahnya. Dengan suara dingin dia kemudian berkata, "Tetua Ming, aku bersumpah untuk membunyikan lonceng kematian untuk kekaisaran bintang pedang." Ya, sebelum lanjut kembali, Ane kasih pengumuman lagi bahwa mulai hari Minggu besok, jam update akan bergeser ke atas jam 7. Bisa jam 7.89 atau bahkan 11.12. Untuk alasannya bisa dicek di awal video. Mohon untuk dicermati sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Asik. Mari kita kembali ke pavilion Lieyin. Kini, leluhur membawa Raja Pedang dan yang lainnya ke aula utama. Mereka masih melanjutkan percakapan mereka. Bai Liyutian kemudian melirik ke arah Fei Yun dan berkata, "Raja Pedang Fei Yun, kudengar kau telah berhasil membawa pedang suci dari wilayah Dongzhou. Di mana pedang itu sekarang?" Tubuh Fei Yun bergetar sedikit. Wajahnya tampak agak malu dan kemudian membungkuk. "Leluhur, mohon tenang dulu. Bahwa awalnya pedang itu memang sudah ada di tangan saya, tapi keluarga Sangguan datang dan mengambilnya kembali." "Apa? Maksudmu pedang suci yang kau bawa sudah diambil dan dibawa lagi ke Dongzhou? Itu sungguh tidak terduga. Apakah pertahanan di tanahku ini sangat lemah sampai-sampai pedang yang sudah kita dapatkan bisa diambil kembali dengan begitu mudah?" kata Bai Liyutian dengan penuh kemarahan. Fei Yun segera membungkuk dengan keringat dingin yang mengalir di dahinya. "Leluhur, ini kesalahan saya. Saya kurang cakap untuk melindungi pedang suci." Bai Liyulei tidak bisa diam dan langsung mencibir. "Sekarang kau mengerti kan? Jika kau bahkan tidak bisa melindungi pedang suci milikmu sendiri, lantas apa dirimu benar-benar mampu melindungi wilayah kekaisaran kami? Aku mulai meragukan apa kau benar-benar layak untuk menjadi Raja Pedang sekarang. Atau jangan-jangan kau sengaja menyerahkan pedang itu pada keluargamu sendiri?" "Diam." Bai Li Jingwei menghentikan olok-olokan dari Bai Liyulei sebelum hubungan antara Raja Pedang itu semakin memburuk. Bai Li Jingwei kemudian memberi hormat dan berkata, "Saya akan menjelaskan semuanya pada leluhur, bahwa saat kejadian itu saya juga ada di ibu kota Fei Yun. Dalam masalah ini, Raja Pedang Fei Yun telah melakukan semua yang dia bisa. Ini terjadi karena musuh memang terlalu licik. Bahkan dalam kejadian ini, saya mengakui kekalahan saya dan akhirnya pedang itu diambil dari tangan kami." Bai Liyutian mengerutkan keningnya. "Apa yang kau bicarakan, Perdana Menteri? Apa maksudnya dengan musuh yang terlalu licik? Mana mungkin kau bisa dikalahkan dalam pertarungan strategi oleh orang lain?" Mendengar itu, Bai Li Jingwei menghela nafas dan itu memang berat untuk dirinya sendiri mengakui kekalahannya. Melihat ekspresi dari Bai Li Jingwei, Bai Li Yuyu langsung masuk dalam pembicaraan ini dan mengolok-olok. Perdana Menteri Bai Li adalah kecerdasan yang tiada taranya. Tidak mungkin dia akan jatuh dalam tipu daya orang lain, kecuali ada yang bekerja sama dengan pihak penyerang, dan aku yakin itu pasti adalah orang dalam. Bukankah itu adalah suatu hal yang jelas? Dengan mengatakan itu, Bai Liyuyu benar-benar sengaja ingin menjatuhkan nama Fei Yun di depan semua orang. Tapi Bai Li Jingwei membungkuk dan berkata, "Leluhur, ini memang tidak ada hubungannya dengan Raja Pedang Fei Yun.
Semua ini terjadi karena strategi yang saya buat tidak cukup baik. Hilangnya pedang suci ini karena kelemahan saya, dan semua dosa akan menjadi tanggung jawab saya. Bai Li Yutian menatap Bai Li Jingwei. Jingwei, kamu adalah orang yang bisa melihat suasana hati orang lain dan menjadi ahli strategi yang baik. Jika kau mengatakan semua itu, maka aku akan percaya padamu. Namun, tiba-tiba aura membunuh merembes keluar dari tubuh Bai Li Yutian. Hanya saja, seperti yang kau tahu bahwa orang tua ini sangat mendambakan jalan menuju surga. Sejak awal orang tua ini mengidam-idamkan pemahaman yang bisa didapatkan dari pedang suci. Ini juga menjadi alasan utama di balik penaklukan keempat wilayah lainnya. Jadi, saat aku mendengar bahwa Raja Pedang Fei Yun telah berhasil membawa pedang suci ke Songzhou, aku menjadi sangat senang. Tapi kali ini, pedang itu sudah tidak ada di sini. Apa kalian sebenarnya mencoba untuk mempermainkan orang tua ini? Bai Li Jingwei dan Sangguan Fei Yun buru-buru membungkuk dan berkata serempak bahwa tidak akan berani melakukan itu. Bai Li Yuyu melirik mereka. Aku tahu kalau kalian tidak akan berani, tapi apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang mampu melakukan semua ini? Bai Li Jingwei dan Sangguan Fei Yun masih tampak gemetaran. Lalu kemudian, Dan King Sen masuk dari samping dan membungkukkan badannya. Leluhur, orang yang melakukan ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan Perdana Menteri Bai Li telah diperkosa kali ini. Orang itu benar-benar menjadi ancaman di masa depan. Tapi di akhir cerita kami telah berhasil menghabisi orang itu. Sekarang kekaisaran tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah tentang orang ini. Kalian telah membunuhnya? Lantas kenapa pedang itu masih juga lepas dari tangan kalian? Bentak Bai Li Yutian dengan marah. Bai Li Jingwei sekali lagi menundukkan kepalanya. Jingwei memang tidak kompeten dalam hal ini. Pedang suci telah diambil, dan sebenarnya orang yang membuat semua rancangan ini juga berhasil melarikan diri. Dia benar-benar lolos dari kematian. Apa? Semua orang terkejut. Sangguan Fei Yun pun tampak tidak percaya. Perdana Menteri, apa yang Anda katakan? Bukankah bocah sialan itu telah mati di tangan saudara Dan? Kenapa kamu mengatakan kalau dia berhasil kabur? Wajah Bai Li Jingwei tampak memerah karena malu. Dia menghela nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Aku pun sebelumnya juga berpikir demikian. Aku pikir bahwa dia telah mati. Tapi kehancuran perusahaan dagang Haichuan kali ini sebenarnya juga disebabkan oleh anak itu. Karena pria yang telah memberikan batu roh iblis pada mereka sebenarnya adalah anak itu. Meskipun aku tidak melihatnya secara langsung, tapi dari deskripsi yang diberikan, aku sangat yakin kalau itu adalah dia. Selain itu, Murong Zue pun pernah bertemu dengannya dan menyebutkan nama dari orang itu. Dia adalah Gu Yifan. Jadi aku sangat yakin kalau anak itu sekarang masih hidup. Mustahil, bagaimana mungkin itu terjadi? Wajah Fei Yun memadat. Dia benar-benar tidak percaya. Lalu, kemudian Fei Yun berseru lagi, bagaimana bisa orang mati muncul di dunia ini lagi? Dan dalam 3 hari dia juga telah membuat kekacauan besar yang memusnahkan hampir setengah eksekutif tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran. Tidak mungkin, arwah orang mati harusnya tidak bisa melakukan itu. Bai Li Jingwei menggelengkan kepalanya. Akan lebih baik jika dia memang hanya arwah dari orang mati. Tapi sayangnya, dia benar-benar masih hidup. Aku tidak tahu bagaimana cara anak itu melakukannya. Tapi dia bisa melarikan diri dari serangan mematikan yang dilepaskan oleh Raja Pedang Dan. Bai Li Yutian yang menyimak semua itu, perlahan amarahnya mulai mereda lalu dia berkata, jadi sekarang akan kutanyakan lagi, apakah anak ini masih hidup atau tidak?
Bagaimana bisa Perdana Menteri kebanggaanku ini dipermainkan olehnya? Ini adalah bentuk ketidakkompetenan saya, leluhur. Saya benar-benar dipermainkan kali ini, kata Bailey Jingwei sambil menunduk. Dia benar-benar kehilangan sikap arogan yang biasa dia tunjukkan. Sejak dia tahu kalau Zovan masih hidup, dia benar-benar telah kalah telak. Bai Liutian melihat Bailey Jingwei dalam-dalam dan akhirnya mengangguk. Jingwei, kau adalah jenius dunia yang orang tua ini sukai. Kau telah berdiri di puncak gunung untuk waktu yang lama, dan tidak pernah kubayangkan bahwa akan ada orang yang bisa menandingimu. Kau sekarang telah melakukan kesalahan yang membuatmu terpuruk. Tapi di sisi lain, ini membuatku merasa senang. Karena akhirnya kau bisa mendapatkan seorang yang layak untuk dilawan. Itu sungguh sangat bagus. Leluhur, tolong berikan hukumanmu pada bawahan yang tidak berguna ini, kata Bailey Jingwei sambil memberi hormat. Tidak perlu. Kegagalanmu ini adalah hukuman terbesar untukmu. Kau sekarang harus sadar bahwa ada orang lain yang berada di atasmu. Kau telah dihukum, jadi aku tidak perlu memberikan hukuman lagi. Bailey Jingwei menggertakkan giginya, dan tubuhnya pun kini gemetar. Meski dia tidak menerima hukuman lagi, tapi ini terasa jauh lebih menyakitkan. Bai Liutian melihat ekspresi dari Bailey Jingwei lalu berkata, namun kau harus bersyukur bahwa dewa tidak meninggalkanmu sendirian. Dia masih memberimu lawan dan tujuan untuk dikalahkan. Berbeda dengan orang tua ini yang hanya bisa melihat langit tanpa punya tujuan yang jelas di dalam hidup. Jingwei, kau masih punya kesempatan untuk berkembang dan menggapai langit yang lebih tinggi. Dan kau tidak lagi sendirian. Berbeda dengan hukuman yang diterima oleh orang tua ini. Karena terlalu kuat membuatmu tidak memiliki lawan. Semua orang mendengar itu, dan meski tujuannya sebenarnya adalah untuk mengajari Bailey Jingwei, tapi mereka merasakan kesombongan yang mutlak dari kata-kata Bai Liutian. Bahkan jika salah satu dari 9 Raja Pedang tidak suka dengan kata-kata ini, tapi tidak ada sedikit pun kesempatan untuk menyangkal kekuatan Bai Liutian. Memang, kekuatan Bai Liutian memang sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan mereka semua. Bahkan jika 9 Raja Pedang bekerja sama untuk melawan Bai Liutian, itu masih sangat sulit untuk bisa menang. Akhirnya, mereka semua hanya bisa diam dan mendengarkan dari samping. Setelah itu, Bailey Jingwei kembali membungkuk dan berkata dengan tulus, terima kasih untuk bimbingan dari leluhur. Bawahan ini pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung lagi di masa depan. Lalu sekarang, masih ada hal lain yang harus saya laporkan. Dan ini pasti akan membuat Anda merasa lebih senang ketika mendengarnya. Apa itu? Coba katakan padaku. Orang pertama di Beizhou, Hai Mingzong, dan juga Ouyang Lingtian. Saat ini keduanya sedang terluka karena baru-baru ini mereka menyerang kura-kura Laut Utara. Karena itu sekarang Beizhou telah kehilangan banyak kekuatan mereka. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk kita melancarkan serangan ke wilayah mereka. Bahkan jika mereka memiliki pedang suci pun, tapi hanya sedikit ahli yang bisa menggunakannya dengan baik. Konyol sekali. Mereka benar-benar tidak kenal rasa takut. Mereka pergi ke pedalaman Laut Utara untuk melawan monster tua itu. Aku juga belum pernah melakukannya, karena setelah pertarungan itu aku pasti terluka. Dan orang-orang itu bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkanku. Tapi sekarang mereka malah secara ceroboh pergi begitu saja. Sepertinya mereka memang mencari kematian. Kalau begitu sekarang adalah saat yang tepat untuk pergi ke Beizhou.
Aku akan memimpin penyerangan ini dan mencoba beberapa gerakan yang telah kudapatkan selama pelatihan tertutupku. Mendengar itu, Bai Li Jingxi terkejut dan segera melambaikan tangannya. Tunggu, apakah leluhur benar-benar berencana untuk ikut pergi ke Beizhou? Tapi itu akan sangat berbahaya. Jika keempat wilayah bekerja sama dengan menggunakan seluruh kekuatan mereka, itu akan cukup menyulitkan untuk kita semua. Tidak masalah, karena mereka tidak memiliki kesempatan menang sama sekali, kata Bai Li Yutian sambil tertawa. Kali ini, kita akan menggemparkan aliansi dari 4 wilayah, dan kita buat Beizhou menjadi medan perang utama. Lagi pula di sana juga ada pedang suci yang dibawa oleh keluarga Sangguan. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mengambilnya kembali. Jadi kenapa tidak sekalian saja kita membuat tempat ini menjadi semakin meriah? Bai Li Yutian kembali tertawa terbahak-bahak. Dan sekarang sudah diputuskan. Berikutnya, Song Zhou akan pergi ke Beizhou, di mana pasukan utama akan langsung dipimpin oleh Raja Pedang tak terkalahkan Bai Li Yutian. Lalu kemudian diikuti oleh 5 Raja Pedang dari keluarga Bai Li dan juga Perdana Menteri Bai Li Jingwei serta pasukan mereka. Dan di part berikutnya, kita akan menengok Zhou Fan yang akan menemui Long Zhu. Dan sebelum Ane akhiri, sekali lagi Ane umumin bahwa mulai hari Minggu besok, update video dari Ane akan bergeser ke malam hari. Ya, karena Ane harus menyesuaikan jam kerja Ane yang baru. Itu aja. Thank you untuk hari ini. See you again di next video. Bye.